wabarakatuh. Saya Hafiz Rizky dari kelompok 5 ingin menerangkan mata kuliah ekonomi makro tentang perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, the boundless economy yang disebut dengan the global economy. Sistem perekonomian terbuka sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah. Padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor barang sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Mekanisme perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, 4. Negara-negara lain. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat ini disebut AE, dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. AE yaitu pengeluaran agregat, CDN pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah ke atas, X ekspor, M impor. Perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Ekspor, jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain,
maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. 2. Impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dan negeri dan luar negeri. 2. Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. 3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. 4. Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. 5. Ongkos angkutan barang antar negara. 6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Rumus-rumus perekonomian terbuka. Yang pertama, kita bisa lihat penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu rumusnya AS sama dengan Y plus M. AS yaitu penawaran agregat, Y pendapatan nasional, M impor. Sirkulasi aliran pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. AE yaitu pengeluaran agregat, CDN pengeluaran rumah tangga ke atas, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. 3. Pengeluaran rumah tangga, C terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri atau C dan pengeluaran ke atas barang impor. Jadi rumusnya yaitu C sama dengan CDN plus M atau AE sama dengan C plus I plus G plus X. Rumus perekonomian terbuka selanjutnya, 4. Keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yang kelima, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Yang keenam, pendapatan disposable. YD sama dengan Y min T. Y yaitu pajak perusahaan, T pajak individu. Penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka berikut adalah beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, karena adanya perbedaan kondisi produk. 2. Menghemat biaya produksi. 3. Perbedaan tingkat selera. 4. Ada prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.